Pemirsa, seorang ayah yang berprofesi sebagai juru parkir ditangkap polisi usai mencuri sepeda motor. Pelaku mengaku terpaksa mencuri demi membeli ponsel anaknya untuk belajar online. CCTV ini menjadi bukti tindak tanduk pelaku pencurian sepeda motor yang terparkir di sebuah rumah kos di jalan perbatasan Medan. Saat beraksi, pelaku sempat kesulitan mematahkan stang sepeda motor. Namun pada akhirnya dalam waktu kurang dari 10 detik, pelaku berhasil mencuri 1 unit sepeda motor. Pelaku bernama Zulhairin Azhar, yang juga seorang juru parkir, berhasil ditangkap unit Resmob Polrestabes Medan. Pengakuan pelaku nekat melakukan aksinya karena terpaksa demi membeli ponsel anaknya untuk belajar online. Saya nunggu di atas kereta aja, Pak. Oh, terus hasil kejahatannya di mana udah? Kalian jual? Iya, Pak. Kalian jual kemana? Nggak tahu saya, Pak. Saya yang jual? terima duit aja, Pak. Siapa yang jual? Silham, Berapa duitnya aku terima? 500. Untuk apa duitnya? Untuk uang sekolah. Untuk uang sekolah anakmu? Iya. Polisi menyita 1 unit sepeda motor, jaket, dan topi yang digunakan pelaku saat beraksi. Baru sekali melakukan aksinya dan hasil dari tindak pidana tersebut dia berikan kepada keluarganya, istrinya untuk digunakan untuk biaya hidup dan biaya sekolah anaknya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku mendekam di sel tahanan Polrestabes Medan dikenakan pasal 363 dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Pelapa Harahap, iNews melaporkan. Pemerintah tengah mengkaji subsidi pulsa untuk guru, dosen, hingga siswa. Subsidi akan diberikan dalam bentuk pulsa paket internet yang rencananya digulirkan pada September 2020. Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Johnny J. Plate mengatakan pemerintah tengah mengkaji pemberian subsidi pulsa untuk mendukung proses pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah menyiapkan dana sebesar 7,8 triliun rupiah yang akan diberikan kepada guru, dosen, siswa, dan mahasiswa pada September mendatang selama 4 bulan. Johnny berharap pada September mendatang penyesuaian daftar isian pelaksanaan anggaran atau bisa segera selesai agar subsidi dapat disalurkan. Paket data, makanya tadi paket data yang diberikan harus ada koordinasi dengan operator seluler, ya, harus ada koordinasi yang kuat ya terkait dengan data, baik data siswanya sendiri, ya, maupun nomor teleponnya. Dan nanti pemanfaatannya apa saja, ada macam-macam modelnya soalnya ya, ada model whitelist, ya, ada macam-macam itu modelnya. Pemerintah resmi memperpanjang diskon tarif listrik rumah tangga, golongan subsidi, serta diskon tagihan listrik untuk pelanggan UMKM. Diskon diberikan sampai dengan Desember 2020. Untuk meringankan beban masyarakat akibat pandemi virus corona, pemerintah kembali memberikan diskon tarif listrik untuk pelanggan yang perlu dibantu hingga akhir Desember 2020. Perpanjangan stimulus tagihan listrik untuk golongan subsidi rumah tangga dengan menggratiskan tagihan listrik bagi pelanggan golongan 450 volt ampere dan diskon 50% untuk 900 volt ampere bersubsidi. Tarif industri kita sepakat untuk memperpanjangnya hingga ke September 2020. Artinya diperpanjang lagi 3 bulan dengan mekanisme yang sama, yaitu diskon tarif listrik juga berlaku bagi pelanggan bisnis mikro kecil dan menengah UMKM golongan 450 volt ampere. Pemerintah juga memberikan stimulus pembebasan penerapan ketentuan rekening minimum pada pelanggan 1.300 volt ampere ke atas, golongan sosial, dan 1.300 volt ampere ke atas untuk golongan bisnis dan industri.
Untuk pelanggan PLN yang masuk golongan 220 volt ampere, 450 volt ampere, 900 volt ampere dan bisnis 900 volt ampere dan industri 900 volt ampere akan mendapatkan pembebasan biaya abonemen bulanan. Kebijakan tersebut sebelumnya hanya berlaku di bulan April hingga Juni. Namun hingga kini pandemi virus corona masih menghambat perekonomian Indonesia, maka pemerintah memperpanjang waktu diskon tarif listrik hingga akhir tahun 2020. Pemerintah telah siapkan total anggaran untuk program insentif listrik tersebut sekitar 15,39 triliun rupiah terhadap 33,6 juta pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk informasi selengkapnya soal diskon tagihan listrik sudah ada Ibu Arsya Dani Akmal Putri, VP Corporate Communication PLN. Selamat siang Bu Arsya. Ya, selamat siang. Bu Arsya, ini nantinya siapa saja yang akan mendapatkan diskon ini, Pak? Baik, betul pemerintah memberi perpanjangan ya stimulus di bidang kelistrikan untuk keringanan berupa pembebasan tagihan maupun pemberian diskon dan juga pembebasan biaya minimum. Dan berikut ini adalah daftar golongan pelanggan yang mendapatkan keringanan dan durasi adalah untuk pelanggan rumah tangga 450 volt ampere itu dibebaskan tagihan sampai dengan Desember 2020. Kemudian pelanggan dengan daya 900 volt ampere yang bersubsidi mendapatkan diskon 90%. Sampai dengan Desember 2020. Kemudian untuk bisnis kecil daya 450 volt ampere itu mendapatkan pembebasan tagihan sampai dengan Desember 2020. Kemudian sama berikut juga industri kecil daya 450 volt ampere dan sosial kecil 450 volt ampere juga mendapatkan pembebasan tagihan sampai dengan Desember 2020. Dan tentunya ada juga untuk pembebasan biaya minimum yaitu bagi pelanggan golongan sosial di daya 220 volt ampere, 450 volt ampere dan 900 volt ampere serta golongan bisnis daya 900 volt ampere dan pelanggan golongan industri daya 900 volt ampere. Baik, kemudian nanti mekanisme penerimaannya seperti apa, Bu Arsya? Iya, untuk mekanismenya sendiri itu sebetulnya sudah tersistem ya, jadi sesuai sistem itu sudah bisa didapat oleh seluruh pelanggan listrik. Tapi kalau untuk cara mendapatkannya mungkin mau lebih jelasnya bisa membuka di website melalui website PLN www.pln.co.id. Di situ ada pilih menu stimulus COVID-19, di situ ada token gitu ya, tinggal mengikuti arahannya dan juga nanti bisa juga dipermudah melalui aplikasi WhatsApp yang di nomor 081 22 123 123. Di situ ada petunjuknya, tinggal memasukkan ID pelanggan, mekanisme untuk pendapatan tokennya bisa diperoleh. Kemudian nanti bagaimana jika di lapangan masih ditemukan warga yang memang tidak menerima bantuan subsidi? Apakah bisa melapor ke PLN atau seperti apa pengaduannya? Bisa, iya. Untuk pengaduan itu kita bisa ke web PLN, kemudian juga di PLN 123, ada posko-posko juga. Kemudian untuk menjangkau daerah-daerah yang kecil, terpencil, itu PLN juga terus bekerja sama dengan perangkat pemerintah setingkat kecamatan, desa, atau kelurahan untuk memastikan bahwa bantuan listrik selama pandemi COVID-19 itu dapat diterima oleh masyarakat. Apakah sosialisasi juga sudah dilakukan kepada semua lapisan masyarakat terkait diskon ini? Oh iya, kami secara kontinu kami juga memiliki agenda mingguan, bulanan itu terus mensosialisasikan melalui akun-akun resmi medsos kami, kemudian di Twitter, di Facebook, kemudian juga di website dan juga melalui WA Group serta di media online, media massa itu kami juga sudah menyampaikan informasi tersebut. Baik, terima kasih Ibu Arsya atas informasinya di iNews Siang. Pemirsa, awal bulan Juli warga kembali mengeluh karena tagihan listrik masih saja tinggi. Meski banyak jurus dipakai demi menghemat, tapi tagihan listrik dari bulan ke bulan masih saja bikin kaget. Penjelasan PLN yang bilang tak ada kenaikan tarif dasar listrik tetap saja masih bikin warga bingung.
pemirsa, belakangan ini saya kok ngerasa tagihan listrik di rumah seperti ada yang ganjal ya. Padahal pemakaian seperti biasa, tapi terkadang terjadi padam secara tiba-tiba. Apa cuma saya yang keluhkan hal ini atau banyak orang merasakan juga? Nah, ini nih pemirsa, tagihan pembayaran listrik saya di bulan lalu, dan jika dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya terjadi lonjakan yang cukup jauh, mulai dari 500 hingga 600 ribu rupiah. Lalu gimana ya tanggapan dari pihak PLN? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah pemirsa, kalau tadi kita udah ngeliat-liat penggunaan listrik apa saja yang ada di rumah saya, kali ini saya sudah bersama dengan salah satu pelanggan PLN juga, yaitu Ibu Eka. Halo Ibu Eka, apa kabar? Baik. Ibu, saya langsung mau tanya-tanya ya, di rumah ini berapa besar KWH-nya sih Bu? 2.200. 2.200. Ya. Lalu untuk penggunaan sehari-hari, penggunaan listriknya yang dinyalakan selama 24 jam, kira-kira apa aja sih? Yang paling sering ya kulkas, air ya, AC mah enggak juga, itu aja. Itu aja. Kalau untuk beberapa bulan ke belakang ini, apa Ibu merasa ada keluhan tagihan listrik atau bagaimana? Iya, agak naik nih listrik nih. Tapi nggak dikasih tahu ya kapan naiknya, tahu-tahu pas bayar tagihan naik. Itu memberatkan nggak sih Bu? Saya pribadi ya saya keberatan ya, karena udah pensiun suami, apalagi zaman sekarang nih lagi ada COVID, ekonomi juga lagi jatuh ya, banyak yang pengangguran ya, merasa keberatan. Mungkin nggak saya pribadi ya, semua orang mungkin merasa keberatan. Oke, kira-kira ada yang ingin disampaikan nggak sih Bu ini untuk solusi bersama? Kira-kira baiknya bagaimana ya? Saran saya sih, maunya sih PLN jangan dinaikin dulu gitu. Gak hanya warga biasa saja yang merasakan tingginya tagihan listrik, namun dari kalangan selebriti pun alami hal serupa. PT Global Mediacom Tbk atau BMTR mencatat peningkatan pendapatan bersih hingga 11% sepanjang tahun 2019. Peningkatan ini ditopang dari pendapatan iklan perseroan, baik iklan digital maupun non-digital. PT Global Mediacom Tbk berhasil mencatatkan laba bersih senilai 1,4 triliun rupiah selama tahun 2019. Perolehan ini naik 70% dari perolehan tahun 2018 sebesar 826,6 miliar rupiah. Laba bersih ini merupakan kontribusi terbesar dari iklan digital dan iklan non-digital serta konten. Hal ini disampaikan Direktur Utama PT Global Mediacom Tbk, Haritanu Sudibyo, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Global Mediacom di iNews Tower, Jakarta Pusat. Pendapatan bersih mencapai 12,9 triliun, belum ada COVID ini, jadi masih sangat bagus, menaik 11%. Kalau kita lihat breakdown-nya, iklan dibagi dua, ya, digital naiknya luar biasa 167%, tadi sudah saya sampaikan dari mana saja digitalnya. Kemudian non-digital advertising naik 6%. Konten, khusus konten yang 15% tahun lalu dibandingkan tahun 2018. Jadi untuk iklan dan konten grup itu meningkat 12% menjadi 9,8 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian untuk basis PTV, internet, broadband itu meningkat 12%, cukup baik juga menjadi 3,6 triliun, relatif lebih kecil daripada televisi dan konten. PT Global Mediacom Tbk kini fokus membidik bisnis digitalisasi melalui salah satu aplikasi hiburan over the top atau OTT, RCTI+. Itu tidak sesuatu yang tidak mustahil kalau misalnya dalam beberapa tahun ke depan RCTI Plus ini bisa 10-20% daripada pendapatan iklan. Karena sebesar-besarnya pangsa pasar digital iklan, sampai saat ini iklan TV itu masih menguasai sekitar 60-65% daripada market. Pada kuartal ketiga tahun 2020, PT Global Mediacom Tbk optimis bertumbuh dengan mencetak kinerja yang kian membaik meski pandemi COVID-19 belum sepenuhnya pulih. Tim Liputan iNews melaporkan. Tolak
Bak rumahnya dibongkar, seorang ibu menghadang eksekusi dengan naik ke atas eskavator. Anyus yang segera kembali.